Mengakui kesalahan sendiri. Bab 162. Melihat Ken, hati Yuki sakit seperti tertusuk pisau. Walaupun katanya orang tua tidak boleh berdebat di hadapan anak kecil, tapi dia sudah tidak tahan. Yuki maju dan memeluk Ken, berkata kepada Rehan, "Apa-apaan kau? Anak kecil sesekali manja, bukankah itu hal yang wajar? Kau malah memukul dia." Sebenarnya Rehan hanya ingin mengajari Ken sifat anak laki-laki. Jangan seperti anak perempuan yang cengeng. Tapi akhirnya tidak berani berbicara lebih jauh melihat Ken bersedih. Hatinya pun ikut bersedih. Rehan berjongkok dengan perasaan bersalah menatap Ken. "Ken, maaf. Papa hanya berharap kau lebih kuat. Papa tidak sengaja." Melihat Ken bersembunyi di pelukan Yuki, sepasang mata yang ketakutan, hati Rehan makin tidak nyaman. Dia menyalahkan dirinya, mencoba mengulurkan tangan untuk menggendong Ken, dan sudah menyiapkan hati untuk ditolak oleh Ken. Ken menatap Rehan dengan keraguan sepersekian detik. Akhirnya dia kembali ke pelukan ayahnya. "Tidak apa-apa, Papa. Papa marah karena Ken memaksa Tante Yuki. Ken anak baik, tidak perlu ditemani oleh Tante Yuki." Ken tersenyum lebar dengan sisa air mata di bulu matanya. Mata Rehan merah berkaca-kaca, memeluk erat Ken. Sifat pengertian yang membuat orang menyayanginya. "Ayo, Papa temani kau naik roller coaster." Rehan menggendong Ken dan menaikkannya ke pundak dan berkata kepada Yuki, "Di sana ada minuman. Kau duduk saja di sana, tunggu kami." Yuki tidak menghiraukan Rehan. Dengan wajah yang tersenyum, melihat Ken dan berkata, "Sayang, Tante Yuki akan menemanimu." Ken terkejut dengan sepasang mata yang membesar, dan dengan pengertiannya menggelengkan kepala. "Tante Yuki, kalau kau tidak suka bermain ini, kau tidak perlu menemaniku. Aku anak laki-laki. Aku tidak mau memaksa Tante." Yuki tertawa. "Tidak sayang, sekarang Tante ingin bermain ini." Setelah bermain roller coaster, mereka bermain kapal bajak laut dan labirin. Ken sangat gembira. Memegang perutnya dengan manja berkata kepada Yuki, "Tante, aku lapar." Rehan menggandeng tangan kecil Ken dan berkata, "Ayo, kita cari tempat makan yang enak." Satu tangan Ken menggandeng Rehan dan tangan lainnya menggandeng Yuki. Dengan nakalnya berlompat-lompat, sangat gembira seperti seekor kera kecil yang lucu. Sepanjang jalan, Rehan melihat peta dan berbicara kepada Yuki, tapi tidak dihiraukan. Senyum dan kehangatannya hanya untuk Ken seorang. Rehan sadar, Yuki masih marah dengan kejadian dia memukul Ken. Di dalam hati kecilnya tidak kesal, malah merasa bahagia. Rehan senang walaupun Yuki lebih menyayangi Ken dibandingkan menyayangi dirinya. Pada saat Yuki menemani Ken pergi ke toilet, Rehan memberanikan diri berjalan perlahan ke samping Yuki. "Yuki, kau masih marah ya? Ken saja sudah tidak marah. Mengapa kau masih marah?" Untung Rehan tidak membahas soal Ken. Kalau sampai membahas soal Ken, Yuki akan mulai emosi lagi. Dengan suara yang pelan sambil menahan amarah berkata, "Rehan,
Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Rehan sangat sedih. Apakah seburuk itu? Aku hanya menepuk kepalanya dengan pelan. Mengajari anak memang harus tegas. Kalau anak perempuan, aku pasti tidak akan main tangan. Yuki sangat marah sampai tidak ingin menghiraukannya lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah itu cara mengajarkan anak? Bermain tangan adalah cara yang paling buruk. Itu hanya akan melukai anak. Apakah kau tidak merasa Ken itu sangat penurut? Anak umur 5 tahun memang sewajarnya nakal. Tidak kenal waktu. Bahkan jika dia sengaja, nasihati saja dan beritahu kalau itu tidak baik. Kau malah memukulnya. Jangan bilang kau hanya menepuknya. Apa bedanya itu dengan memukulnya?" Yuki selesai bicara. Rehan diam sesaat lalu berkata, "Kau benar. Aku terlalu tegas terhadap Ken. Aku hanya takut karena dia tidak memiliki ibu, maka kurang pendidikan. Tidak disangka, aku malah terlalu kasar." Yuki tidak menyangka Rehan menyesal sampai seperti itu. Dia itu orang yang tidak mau mengalah dan selalu memaksa, kuat dan sombong. Tapi sekarang dia mengakui kesalahannya. Mungkin 5 tahun ini sudah mengubahnya. Yuki menghela napas dan melembutkan nada bicaranya. Lain kali harus lebih lembut terhadap Ken. Dia itu masih sangat kecil. Tidak ada kasih sayang seorang ibu. Kalau kau terlalu tegas, kasihan dia. Cara bicaranya sangat lembut. Sinar matahari senja yang memantul ke wajahnya, kecantikannya dan sifat pengasihnya seolah-olah seperti seorang dewi. Rehan tersentuh, mengurungkan niat untuk mengatakan kata-kata yang ingin dikeluarkannya. Belum saatnya. Dia harus kuat dan menahan setahun lagi. Generasi ketiga Chu Foundation, dia tidak hanya harus menahannya, masih harus tegar dan kuat untuk masa depan putranya yang baik. Sebelumnya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tania, bahkan Yuki. Tidak sebanding dengan anak kecil. Bab 163. Sesampainya di restoran, sudah ada pelayan yang mengantarkan ke tempat duduk. Rehan sudah memesan ruangan yang tenang. 2 orang memasuki ruangan. Pelayan melihat Yuki masih menggendong anak kecil di pelukannya, membawakan 1 buah tempat tidur anak. Yuki dengan perlahan meletakkan Ken ke tempat tidur. Melepaskan mantel yang dipakainya, menyelimutinya untuk Ken, takut dia kedinginan. Rehan melihat Yuki dalam hatinya, merasa sangat tersentuh. Bukankah seorang ibu kandung juga akan melakukan hal yang sama? Yuki merasa tidak nyaman ditatap seperti itu oleh Rehan. Ken tertidur. Tapi akan ada yang berisik berbicara lagi di antara mereka. Rasanya sangat canggung satu berada di satu ruangan dengan Rehan seperti ini. "Yuki, malam ini ikutlah pulang denganku." Rehan memperhatikan sisi lembutnya Yuki dan tidak tahan untuk mengatakannya. Pulang dengannya? Dengan status apa? Kekasih simpanan? Yuki mengalihkan pandangannya dengan tatapan tajam. "Rehan, apakah kau lupa? Kau sudah memiliki kekasih. Apakah kau tidak malu berbicara seperti itu kepadaku?"
Rehan menggenggam tangan Yuki dan berkata, "Yuki, aku tahu kamu sangat menyukai Ken. Aku memiliki villa di daerah timur. Kau tinggallah di sana. Biarkan Ken menemanimu setiap hari." Dia menggenggam tangan putranya untuk meyakinkan. Tujuannya untuk menahan Yuki agar tetap di sisinya, menjadi simpanannya. Pria ini tidak tahu akan bertindak sejauh mana. Hati Yuki sudah membeku. Dia merasa dirinya seperti sebuah bercandaan. Yuki perlahan menarik tangannya dari Rehan dengan dingin mengatakan, "Rehan, sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih belum berubah. Egois, kejam, tidak bisa menghargai orang. Kamu sedikit pun tidak berubah." Rehan tidak menyangka Yuki akan menolak dengan cara seperti ini. Terdiam sesaat, dan Rehan berkata, "Apa salahnya menjadi milikku? Aku bisa memberikanmu apapun yang ada di muka bumi ini. Kekayaan, reputasi, kedudukan, anak, semuanya aku bisa berikan kepadamu. Hanya dengan bersabar 1 tahun, aku bahkan bisa memberikanmu status. Apalagi yang kau mau?" Yuki menggelengkan kepala dengan suara setenang air. "Maaf, aku tidak menginginkan itu semua. Yang dia inginkan adalah cinta, dihargai, yang bisa dengan berani dan tegas menggandeng tangannya. Rehan tidak punya semua itu. Yang dia miliki hanyalah kekayaan dan keinginan." Amarah Rehan memuncak. "Apa kau tahu ada berapa banyak wanita yang ingin bersamaku? Bisakah kau bersikap seperti wanita pada umumnya? Bisakah kau tidak keras kepala, tidak mencari masalah, tidak tahu bersyukur?" Yuki menahan emosi sambil tertawa. Dia tidak tahu bersyukur. Berdasarkan logika Rehan merendahkannya dengan menjadikannya simpanan. Dia harus bersyukur, berlutut dan mencium kaki Rehan, begitu? "Rehan, kita tidak ada lagi jalan untuk berkomunikasi. Sudahlah, aku pergi saja." Yuki berdiri, mengambil tas dan bersiap pergi. Ketika menengok, dia melihat Ken sudah bangun dan duduk di tempat tidur. Melihatnya dan Rehan dengan tatapan kosong. "Tante Yuki, kau bertengkar dengan papa ya?" Ken memegang tangan Yuki dengan nada memohon. "Tante Yuki, bisakah kau tidak marah terhadap papa? Bisakah kau tidak pergi?" Yuki menunduk dan mengelus kepala Ken. Tidak tahu harus berkata apa. Air mata sudah siap jatuh dari mata besar Ken. "Tante Yuki, papa memang terlihat galak. Tapi sebenarnya dia sangat baik. Papa juga sangat menyukai Tante Yuki. Tante Yuki, di satu laci di rumah kami berisi fotomu. Papa sangat sering diam-diam mengeluarkannya dan menatapnya." Rahasianya dibongkar oleh anaknya. Ketidaknyamanan terlihat di raut wajah Rehan. Anak kecil ini, kenapa bisa tahu kalau di laci mejanya banyak foto Yuki? Laci itu selalu terkunci. Dada Yuki bergemuruh. Belakangan ini dia tidak pernah berfoto. Apakah yang dilihat oleh Rehan itu adalah foto 5 tahun yang lalu?
Perasaan di hatinya bercampur aduk. Tidak tahu harus berkata apa. Ken sudah memanjat ke atas gendongannya. "Tante Yuki, jangan pergi. Ken sangat bahagia bersama tante dan papa. Tante, maukah kau menjadi mamiku?" Satu kata mami membuat Yuki dan Rehan terdiam. Melihat Ken sedang menunggu jawaban, Yuki tidak tahu harus berkata apa. Yang terbaik adalah menghindari dari pembicaraan ini. Tante juga sangat menyukai Ken. Nanti kalau Ken rindu tante, hubungi saja tante. Tante pasti akan datang menemani Ken bermain ya. Perhatian anak kecil memang mudah dialihkan. Ken sangat senang dan menganggukkan kepalanya. "Baik tante." Memeluk erat leher Yuki dan dia berkata, "Tante Yuki jangan pergi ya. Ken ingin makan bersama tante." Anak kecil ini dengan lembut memeluk lehernya. Perasaan keterikatan dan kepercayaan itu membuat Yuki tanpa ragu menggendong dan mendudukkan Ken ke pangkuannya. "Baiklah sayang, tante akan temani kau makan." Rehan melihat kelembutan Yuki terhadap Ken. Dalam hati merasakan sedikit tertekan. Dia seorang laki-laki yang penuh dengan pesona. Ternyata tidak bisa menang melawan seorang anak kecil. Dada Yuki bergemuruh. Belakangan ini, dia tidak pernah berfoto. Apakah yang dilihat itu adalah foto 5 tahun yang lalu? Yuki terus memikirkannya. Merasa pikirannya kacau balau.